Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rinana Febriani selaku dosen mata kuliah web design dan juga teman-teman saya semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kenasel Azwardi dengan NIM 240102047. Di sini saya ingin mewakili kelompok saya, yaitu kelompok nomor 2, untuk mempresentasikan hasil akhir dari tugas besar kami. Jadi sesuai pembagian tema tugas besar yang sudah ditentukan kemarin, kelompok kami mendapatkan tema tentang topik nomor 2, yaitu proyek bank sampah anorganik. Nah, kenapa kami membuat website tentang bank sampah anorganik ini? Alasan utamanya karena melihat kondisi kampus yang mungkin masih tergeletak banyak sampah, seperti plastik, botol minuman, atau kertas bekas tugas yang cuma dibuang begitu aja di tempat sampah, atau kadang bergeletak di sembarangan tempat. Makanya kami mengacu pada aturan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sampah itu harusnya dikelola, bukan cuma dibuang ke TPA. Oleh karena itu, solusinya kami berinisiatif untuk membuat solusi digital berupa website Bank Sampah Universitas Muhammadiyah Bandung. Tujuannya simpel, karena ingin mengubah mindset mahasiswa yang tadinya cuma buang sampah, sekarang jadi nabung sampah. Jadi nanti di website ini, sampah yang disetor itu ada harganya. Bisa jadi uang, bisa jadi uang, terus sekaligus mendukung kampus menjadi go green. Website yang kami bangun ini sudah menggunakan teknologi Bootstrap biar tampilannya rapi, dan fitur-fiturnya udah pakai JavaScript buat ngitung uangnya otomatis. Terus untuk tampilannya kami pakai CSS juga agar terlihat lebih baik. Untuk demonya saya serahkan kepada teman saya, Fahad Arizal, untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ken. Saya Muhammad Fahdarizal akan melanjutkan presentasi ini. Di bagian ini saya akan menjelaskan konsep desain dan tampilan sistem yang kami buat. Pada pengembangan topik nomor 2, kami menggunakan Bootstrap 5 sebagai framework utama. Tujuannya adalah agar website ini bersifat responsif, sehingga tampilannya tetap rapi dan nyaman digunakan, baik saat diakses melalui komputer oleh petugas admin maupun melalui smartphone oleh mahasiswa. Lalu dari sisi visual, desain sistem ini kami sesuaikan dengan identitas kampus. Pertama, dari segi branding, kami menampilkan logo resmi Universitas Muhammadiyah Bandung pada bagian navbar dan footer. Hal ini bertujuan memperkuat kesan formal, resmi, dan terpercaya. Kedua, dari segi warna, kami menggunakan dominasi warna hijau yang melambangkan konsep green campus dan kesuburan. Warna ini dipadukan dengan latar belakang putih agar tampilan terlihat lebih bersih dan nyaman dipandang. Selain itu, pada halaman utama tidak hanya menampilkan menu sistem, tetapi menyediakan informasi edukatif seperti jenis-jenis sampah dan dasar hukum dengan regulasi yang berlaku. Tujuannya agar pengguna memahami dengan jelas sampah apa saja yang dapat diterima oleh sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Ridwan Suganda dengan NIM 240102115. Di sini selanjutnya saya akan mendemokan cara penggunaan bank sampah UMB, yaitu saya akan mencoba menambahkan data. Pertama-tama yaitu mulai menabung sampah. Setelah itu masukkan data diri formulir setor sampah. Ini sebagai contoh nama lengkap eh, Riga Ridwan. Lalu dengan NIM-nya 240102115. Setelah itu ada data penimbangan. Dalam data penimbangan ada beberapa kategori sampah dan juga berat sampah yang dihasilkan. Tinggal diisi datanya sesuai dengan yang akan diisi. Seperti contoh, saya akan menambahkan data hmm, kertas atau kardus yang di sini dihargai 2.000 per kilo. Sedangkan plastik itu 3.000 per kilo dan logam itu 5.000 per kilo. Dan selanjutnya ada minyak jelantah 1.500 per liter. Dan di sini saya akan mencontohkan masukkan data kertas atau kardus. Lalu selanjutnya masukkan berat.
dalam berat sampah tersebut yang akan dihasilkan menjadi uang. Seperti saya akan menambahkan berat 6 kilo, maka pendapatan estimasinya itu Rp12.000. Jika sudah mengisi data sesuai dengan NIM, nama, dan juga kategori penimbangan, selanjutnya tinggal simpan data, maka data sampah berhasil disimpan. Setelah ini, maka kita akan langsung diarahkan ke arah admin, halaman admin, seperti ini. Dan inilah data yang telah ditambahkan tadi. Yang pertama, ini ada Riga Rijuar. Kategorinya itu kertas atau kardus yang memiliki nilai 2.000 per kilo dan beratnya 6 kg. Jadi totalnya itu Rp12.000. Setelah itu kita juga bisa menghapus data yang tadi kita masukkan, seperti contoh hapus data ini, maka data telah dihapus. Dan sekian dari Rija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryamukti dan NIM 24010205. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, setelah data diklik, data yang baru saja diinput oleh rekan saya tadi tidak boleh dilihat oleh sembarang orang. Karena itu, kami membuat fitur login admin sebagai gerbang keamanan. Saya akan menggunakan akun petugas yang saya praktikkan. Di sini kita pencet login admin. Nah, setelah itu masukkan ID password admin. Nah, setelah itu pencet masuk dashboard. Ini akan keluar notifikasi yaitu login berhasil. Selamat datang admin. Nah, setelah kita pencet OK, akan tampil ini akan tampil dashboard. Nah, di sini admin memegang kendali penuh ya admin apa data ini. Teman-teman bisa lihat nama tabel riwayat, data atas nama. Nah, yang barusan diinput sudah otomatis muncul di sini. Selain itu, kami juga membuat fitur rekapitulasi otomatis. Kartu ini di bagian ini. Tunjuk kartu total saldo akan terus bertambah angkanya setiap data baru yang masuk. Kami juga menyediakan fitur hapus yang ini. Misalnya kita mau menghapus datanya nanti, jadi tinggal dipencet ini. Nah, jika ada kesalahan input juga. Nih, saya akan memberi contoh hapus yang ini. Oke. Maka data akan menghilang seketika. Nah, di sini juga ada bisa cetak laporan. Jadi si data itu tuh bisa langsung di sini agar menjadi berbentuk kertas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Hermana Rabbani dari kelas IF 24B dengan NIM 240102016, Prodi Teknik Informatika. Saya dari kelompok 2, yaitu sampah bank anorganik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang file codingan berformat script.js ini. Untuk memenuhi komponen penilaian penguasaan konsep, saya akan menjelaskan teknis di balik layar. Website ini dibangun tanpa adanya database server seperti MySQL. Namun, saya mengakalinya dengan teknologi local storage website. Di sini di codingan ini ada tiga logika utama di file script.js. Yang pertama yaitu ada penyimpanan. Kita scroll dulu. Nah, contohnya di sini penyimpanan local storage. Nah, penyimpanan itu saat tombol
simpan ditekan, script akan membungkus data menjadi format JSON dan menyimpannya ke memori browser. Lalu lalu satu lagi yaitu logika pengambilan. Logika pengambilan sendiri saat dashboard dibuka, script akan looping atau perulangan untuk mengambil data dari memori dan menyusunnya menjadi baris tabel HTML. Nah, itu yang terakhir ada logika matematika. Fungsi logika matematika ini perkalian harga seperti yang berjalan real time di form store tadi. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada mana ya tadi itu? Nah, input data. Ada menginput data itu seperti ID, tanggal, nama, name, jenis, berat, dan total. Lalu di sini ada keterangan data berhasil disimpannya ke dashboard HTML. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu tadi adalah demonstrasi lengkap dari website Bank Sampah yang sudah kami buat. Jadi bisa disimpulkan kalau proyek Bank Sampah ini sudah kami buat dengan memenuhi semua syarat tugas besar. Pertama, dari segi tampilan kami sudah pakai Bootstrap 5 dan desainnya responsif, jadi bisa dibuka di HP ataupun di laptop. Kedua, secara fungsional fiturnya jalan semua. Mulai dari input data mahasiswa, hitung harga otomatis, sistem login admin yang aman, sampai data yang masuk ke dashboard semuanya lancar. Dan yang paling penting secara teknis kami sudah berhasil menerapkan logika JavaScript local storage. Jadi sistem ini bisa menyimpan data kayak aplikasi sungguhan meskipun tanpa database server. Jadi di sini kita tuh menggunakannya JavaScript local storage bukan bukan pakai PHP MyAdmin. Jadi si database-nya kami simpan di JavaScript local storage. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Rinanda dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.